welcome back to my channel, welcome back to my podcast. Jadi hari ini aku kedatangan tamu yang udah jadi drummer dari 10 tahun. We have El Rumi. Halo. Halo semuanya. apa kabar? Baik. Naura gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita hari ini pertama kali ketemu, iya belum ngobrol banyak juga sih. Ya, hari ini kita mau ngomongin soal family sama karir. Karena aku juga, maksudnya dulu tuh aku tuh ngefans banget loh. Ah, masa sih? Beneran, itu tuh lagu Superman itu, bro, oh my god. Itu tuh gila banget loh, Kayaknya karena banyak kenangan ya orang-orang ya. Iya. Dengan lagu Superman itu. Itu kayak salah satu legacy gak sih kalau kita, pasti semua anak-anak tuh tahu deh. Even aku aja tuh tahu loh. Tahu kan, semua orang tahu kan. Jujur lumayan legacy tapi sayangnya cuma satu lagu doang. Kayak Wonder terus. Belum. Kan Belum, mau mungkin comeback belum. lagi kan. Iya, insya Allah doain. Jadi kan dari dulu tuh kan udah terpapar gitu ya. Al Eldul. Adik kakak tuh bertiga. Itu kan bondingnya kuat banget. Bonding ya. Itu gimana sih, how do you maintain your bonding with your siblings? Mungkin bondingnya kuat pertama karena umurnya deket. Jadi aku sama Al tuh beda 1,5 tahun, sama Dul beda 1,5 tahun. Jadi kita benar-benar cuma beda ya nggak jauh. Dan dari kecil tuh kita selalu dibiasain bareng-bareng terus. Kayak kita main bareng, main bola bareng, kita pokoknya apa-apa bareng aja sama ayah sama bunda tuh selalu dibarengin terus. Jadi mungkin itu yang masih bikin bonding kita sampai sekarang tuh masih erat banget. Jadi kita kayak nggak ada kagok aja sih kayak satu sama lain. Itu kan kalau cowok biasanya gengsi. Terus kalau misalkan di antara kalian bertiga yang paling sering mengungkapkan inisiatif kayak misalkan kangen atau apa itu tuh siapa? Itu si Dul. Si Dul tuh yang paling romantis di antara kita. Kalau aku sama kakak Al yang agak cuek, mungkin karena paling gede juga kali ya. Iya. Kali dua paling tua. Si Dul tuh yang paling romantis, kayak dia cium tangan kita. Kadang kalau pergi peluk, cium pipi. Aku tuh sama Al tuh nggak pernah gitu. Tapi kalau Dul ke aku atau ke Al tuh Dul kayak gitu. Dia yang paling romantis lah. Lucu yang banget paling sih. melankolis. Terus gimana itu 3 cowok di rumah gitu, gimana sih? Justru seru sih. Kalau sekarang kan aku tinggalnya berdua sama Al kan di rumah ayah. Justru seru. Jadi kayak tiap kita kayak nggak ada kerjaan, aku bawa PS ku ke kamar Kak Al, kita main PS sebelah-sebelahan. Terus kita paling kayak misalkan juga mau pergi, Kak Al ngajak aku. Jadi kita malah semakin dewasa ini semakin bondingnya semakin melekat lagi, bukan semakin gengsi kita. Iya. Kalau dulu kan pasti kan buat main doang. Terus tiba-tiba udah pasti kan pernah dong kayak sekarang tuh kerja bareng apa. Kerasa nggak sih perbedaan kayak adik kakak di saat di rumah sama di luar? Beda sih, kayak kemarin kayak dulu kayak contohnya gini, kayak dulu laki-laki juga kita kan sering tur bareng dan lain-lain. Beda banget sama kemarin yang laki-laki comeback di playlist festival di Bandung itu, kita udah lebih dewasa jadi kayak lebih enak untuk komunikasi. Kalau kayak dulu kita masih egois, kayak misalkan pas latihan si dulu ngeplay bassnya paling kenceng, jadi kita kayak oh ini suara bassnya gede. Sekarang lebih kayak kemarin pas lagi latihan bassnya dulu kenceng, aku liatin dikit, si dulu langsung ngecilin, kayak udah lebih dewasa dan lebih enak berkomunikasi aja sih kalau udah dewasa gini. Dan kita sih sebenarnya pingin banget sih balik lagi laki-laki, karena kita dulu ngerasain pas tur tuh seru banget kalau tur sama saudara itu. Jadi kayak liburan bareng tapi kerja juga aja sih. Seru banget sih. Terus katanya kalau di rumah jadi anak yang paling rajin ya katanya? Dibilang paling rajin, ya mungkin paling rajin karena aku tuh rajin dalam artian apa ya? Rajin kayak aku tuh suka bersih-bersih, kayak aku tuh nggak bisa ngelihat kayak rumah kotor itu pasti pinginnya bawaannya pingin ngeberesin, atau kayak bangun juga paling rajin di antara Al sama Dul. Paling kayak gitu-gitu aja sih. Mungkin juga karena aku terbiasa dengan sekolah kali ya, jadi kayak udah biasa bangun pagi. Jadi dibilang paling rajin ya lumayan. Perfectionist nggak tapi? Enggak terlalu sih. Nggak terlalu. Cuman agak rajin aja. Agak rajin. Oke, terus kan I heard that you're very concerned sama pendidikan. Bener-bener concerned sama pendidikan dan sekarang malah tertarik buat ngelanjutin S2. Itu apa sih yang sebenarnya memotivasi KL sampai sekarang nih untuk mengejar pendidikan? Karena you're very young dan aku baru mau mulai kuliah. So I need motivation. Kalau aku sih ngelihatnya waktu itu aku pingin kuliah juga karena memang ada kesempatan dari orang tua ditawarin. Terus juga kebetulan waktu itu industri musik juga lagi nggak sebagus sekarang, lagi lumayan ya, lagi udah lumayan naik lagi. Pas dulu aku zaman
sekolah tuh industri musik juga lagi kurang seger, jadi kayak mau digelutin juga lagi belum waktunya pas. Jadi kebetulan waktu itu lagi pingin kuliah aja sih, dan kebetulan ditawarin ya why not? Karena menurutku kuliah itu juga kuliah di luar negeri ya, menurutku salah satu pelajaran hidup yang berharga banget sih buat aku yang aku alami ya. Mm-mm. Tapi kalau kuliah di luar negeri itu adaptasinya itu susah nggak sih? Susah sih pasti, tapi kayak prosesnya itu gimana? Awalnya sih aku cukup kesulitan, tapi kebetulan karena di sana juga banyak komunitas orang Indonesia, jadi ada kita saling bantu dan ada teman juga waktu itu berangkatnya bareng. Jadi paling kesulitannya di awal-awal doang sih, kayak kita belajar area, terus kita coba karena pasti ada culture shock juga kan, dan di London itu kan sangat banyak banget orang-orang dari penjuru juga, bukan cuma orang-orang Inggris doang. Jadi kita juga belajar banyak culture juga sih, belajar kayak oh kalau negara ini orangnya begini, negara ini orangnya begini. Paling gitu sih. Kalau homesick gimana? Homesick awalnya iya, tapi semenjak udah ketemu lingkungan yang enak di London, akhirnya sempet nggak homesick juga. Malah sekarang homesick pingin ke London. Oh ya? Aku nggak nyangka juga kenapa tiba-tiba kayak aduh pingin balik ke Pengen London. balik lagi? Iya, kayak kangen sama London. Terus kalau nanti mau S2 mau di London lagi atau enggak? Kemungkinan besar di London lagi. Oh Karena aku kemarin juga udah, tapi belum ke beberapa. Aku tuh rencananya bikin S2 kalau nggak di Amerika, di Eropa, di London. Di London. Cuman kemarin udah coba ke New York, udah coba ke Los Angeles. Itu menurutku kotanya nggak se-homey kayak di London. Iya. Jadi malah nambahin lagi keinginanku untuk kuliah di London lagi. Iya. Walaupun udah cari negara lain ya. Iya. Tapi dulu katanya kalau zaman SMA tuh pernah jual contekan ya. Itu gimana maksudnya? Itu ide dari mana? Jual contekan dulu pernah waktu itu zaman UTS waktu itu. Jadi aku tuh terinspirasi sebenarnya sama kakak kelasku. Terus jadi aku pernah lihat kakak kelasku di sampingku tuh kayak bikin contekan tapi gede. Terus kayak menurutku ini kok masa sama guru gak ketahuan sih. Iya. Akhirnya aku bikin versi kecil, dan sebenarnya bikin contekan tuh sama dengan belajar juga sih. Jadi aku pas kayak misalkan nyalin rangkuman, kan ngebaca tuh. Jadi justru pas ujian itu aku malah nggak pakai contekan, karena aku pas baru baca pertanyaannya, aku udah inget kalau kosakatanya ini, jawabannya ini. Aku malah jadi udah hafal itunya. Terus itu jual contekan bentuk apa? Kertas? Bentuk kertas. Terus aku mikir daripada capek mikir nih, mending diduitin boleh sih kayaknya. Dan ternyata laku juga. Ini apa sih? Jadi dia kertas agak tebel gitu? Kertas kecil gini. Segini tapi isinya rangkuman. Tuh dipelajarin sama dia ntar buat kuliah. Itu langsung jawaban semuanya gitu? Enggak, sebenarnya kayak rangkuman aja sih. Kayak misalkan kosakata A jawabannya B. Jadi kita udah tahu kosakata yang aku bold tuh kosakatanya gitu. Jadi That is so smart. ngafalin kosakata. Itu pinter banget sih. Pinter Terus tapi itu, curang. iya. Tapi kan sebenarnya cara mainnya tuh yang harus pinter. Iya, Cuman emang itu laku banget tuh. Lumayan sampai ada satu temanku tuh yang ngikutin, iya. Dilanjutin Jadi aku dong. punya market sendiri, dia punya market sendiri. Oh, Iya. baik. punya saingan kompetitor. Akhirnya aku mikir, akhirnya yang saingan gua aku omelin, ini nggak boleh nih, copyright namanya bos. Gua bilang. Oh iya bener, Copyright. Akhirnya kita dealan, oh ya gua stop produksi, lu ambil market gua, tapi setiap lu produksi lu kirim gua contekannya. Ya akhirnya gitu. Ya ampun, terus privilege-nya nggak bayar dong gitu? Iya, jadi dia nggak perlu bayar aku, tapi aku tiap dia bikin contekan aku dikasih. Nggak ketahuan guru? Enggak. Sampai sekarang? Sekarang mungkin gua udah tahu. Iya, Tapi itu bener. cuman beberapa kali doang, nggak terus-terusan. Tapi berarti kalau pas zaman SMA itu kalau suka olahraga juga, main musik juga, terus sekolah juga aktif, itu gimana ngeitin waktunya tuh? Kalau dulu sih aku malah suka meminggirkan karirku dulu, malah kayak zaman sekolah itu ada sekolah, ada pilihan, misalkan ada sekolah kan futsal, aku kan kapten futsal, misalkan ada tanding futsal, sama ada kerjaan. Aku kadang-kadang tuh malah nolak kerjaan, lebih milih futsal karena menurutku kerjaan tuh pasti ada lagi, tapi kalau kayak kompetisi futsal di SMA mana tuh serunya beda, dan itu cuma terjadi pas kita SMA doang. Jadi dulu aku juga kadang-kadang suka mikir bodoh tapi ya seru juga, akhirnya nggak nyesel juga karena dulu banyak kerjaan kayak
misalkan manggung sama Dul atau sama siapa gitu, bener-bener aku tolak karena ada tanding futsal itu. Gila sih. Karena menurutku ya masa-masa SMA nggak bisa keulang lagi sih. Iya. Karena pas aku ngerasain pas kuliah bener-bener beda banget kayak vibes-nya di dalam kuliah yang serius sama di SMA tuh yang ya belajar tapi main-mainnya juga ada dan ada olahraga dan lain-lain. Terus kan tadi kan katanya dulu itu sekolah atau kuliah di London karena emang suka bola, ya kan? Terus selain bola juga aku pernah lihat sekali beneran ini tanding tinju terus menang. Terus katanya ini kalau ditulisnya itu padahal seminggu sebelumnya sempat sakit. Iya. Emang suka tinju atau karena emang tertantang aja di apa ya kayak ditawarin buat tinju? Kalau tinju sih aku dari dulu udah sering dijerumusin sama ayah sih. Sering disuruh, nih ayo tinju. Ada video aku masih umur 5 tahun lawan saudaraku umur 8 tahun. Tinju. Sama umur 7 tahun lawan tetangga. Dan- Tetangga. Iya, ayah tuh sering ngejerumusin itu. Jadi bukan sebenarnya kemarin ada tawaran tinju tuh lebih ke apa ya? Dapat kayak hobi lama tersalurkan kembali aja. Tapi cuma sebenarnya aku nggak terlalu rutin tinju. Cuman ya punya basic lah, punya Punya basic basic tinju dan ayah juga dulu kan tukang berantem jadi mungkin DNA kan nggak bohong Oh ya. Maksudnya iya. kalau bapaknya jago mukul pasti anaknya juga jago mukul, Iya, masih iya. kurang lebih kan gitu. Dan Berarti dari mukulin tetangga tuh masih ada basic lah ya sama. tinju Oh kalau ya, nggak tinju mukul. beda. Mukul-mukulin ya beda ya. Oke, terus kan katanya Om Ahmad Dhani ini katanya bakalan ngasih label musik RCM kepada KL. Udah siap belum sih megang perusahaan sebesar itu di umur muda? Kalau dalam sisi manajemen sih mungkin siap-siap aja ya karena aku kan juga kebetulan kuliahnya bisnis manajemen dan udah beberapa tahun juga paham tentang manajemen. Sebenarnya siap-siap aja sih. Cuman kalau dalam sisi produksi musik mungkin belum siap ya karena ayah itu kan juga masih dalam sisi yang produktifnya kan. Jadi menurutku saat ini dalam sisi apa namanya produksinya RCM masih harus dipegang sama ayah sih karena juga ayah masih banyak banget lagu-lagunya juga. Tapi kalau dalam sisi manajemen sih aku siap-siap aja. Siap. Apalagi kan laki-laki band mau comeback nih. Insya Allah selama bertahun-tahun vakum. Gimana sih kabarnya tuh laki-laki band? Coba. Sebenarnya laki-laki itu karena kebetulan semenjak kita udah jarang manggung itu kan si Al punya karir sendiri, terus si Dul juga punya karir musik sendiri, aku juga ada kuliah, ada macam-macam lah. Itu sebenarnya kita lebih ke susah untuk nyari waktu bareng-bareng sih. Bukannya kita nggak pingin bukannya kita nggak pingin comeback bikin musik ya, tapi cuman dari kemarin tuh yang kita selalu masalahin tuh waktunya kita. Kayak kita mau meeting ketemu bertiga aja agak susah. Kayak misalkan kemarin kita setelah comeback di Bandung kita ada wacana pingin bikin single lagi. Cuman kayak kemarin ayo kita kumpul kapan? Besok deh. Si dulu aku nggak bisa kayak sampai minggu depan. Nah, kayak gitu-gitunya tuh yang kita sebenarnya agak sulit. Nah, nanti mungkin pas minggu depan ada syuting lah. Jadi itu sebenarnya kita lebih ke susah nyatuin waktu sih karena kita udah punya karir masing-masing sih. Iya. Cuman kalau ditanya keinginan kembali bertiga sih ada banget. Ada banget Ada pasti banget. ya. Tapi itu keren banget loh, adik kakak tuh jarang yang kayak gitu. Dan ini masa tiga-tiganya cowok. Biasanya cowok itu kan gengsinya gede-gede tuh ya, kadang-kadang tuh. Kita tuh kadang juga kalau misalkan lagi kayak kumpul sama anak-anak dewa gitu kan, Om Yuka tuh suka nanya, lu kok tuh bisa sih bertiga akrab, gua aja nggak bisa, gua sama kakak gua akrab, berantem mulu. Kita tuh kayak, masa sih? Kita kok gampang, kita juga kadang-kadang bingung juga kenapa kita bisa seakrab ini. Cuman ya mungkin karena tadi kita dari kecil sering bertiga, kali kita melewati masalah bareng-bareng, kita melewati kesenangan bareng-bareng, jadi udah seneng sedih bareng-bareng lah kita. Iya, keren sih. Jadi udah bondingnya cukup lumayan. Oke, tepuk tangan dulu. One last question nih, tapi ini dijawabnya I don't know if this is a very challenging question for you, tapi kalau disuruh pilih antara pendidikan, entertainment, dan bisnis, bakal pilih apa? Sebenarnya tricky, cuman aku juga bisa jawab tricky sih. Ya aku mungkin pingin lanjut S2 lagi tahun depan, pendidikan setahun doang, S2 beres. Terus tinggal lanjut di entertainment dan main aman bisnis. ya? Iya. Oh, iya. Ujung-ujung kan bisa tiga-tiganya. Bisa tiga-tiganya kan, bukan Iya. berarti nggak bisa dong. Bukan berarti nggak Iya. bisa kan. Keren. Oke, sekarang kita mau main games nih. Oke. Terus ini tuh emang dia tuh
sama mereka tuh dipanggilnya tuh netizen gitu. Jadi dia bakal kayak agak nyinyir gitu mulutnya. Jadi no hard feelings ya. Oke. Oke, silakan mbaknya. Salah. Hai, ya ampun, Halo. senang banget akhirnya bisa ketemu sama Silakan. El Rumi secara langsung. Aku kalau misalnya ngelihat El tuh zaman dulu cuma bisa di layar kaca, sama kalau misalkan lagi sama Marsha Arwan waktu itu. Udah enggak ya sekarang ya? Udah enggak. Oh ya ampun, sekarang sama siapa sih? Apa? Sekarang sama siapa sih? Netizen banget gitu ya. Enggak, aku suka nanya, Dok. Kalau udah ada aku di sini ya, aku akan saatnya ini namanya adalah Now We Play Game. Bikin sendiri namanya loh. Nama baru. Ya tahu dia. Suka Enggak, gitu dia. ini kan Now You Tell Me. Now You Kalau Tell ada Me. gue Now Oke. We Play Now We Games. Play Game, oke. Nah, jadi gamesnya adalah Songs Association. Nah, di mana aku akan menyebutkan satu kata yang nanti kalian harus nyanyikan kata itu. Gitu. Jadi misalnya aku menyebut adalah misalnya api Superman, lo nyanyiin lagu lo. Gitu ya. Ini mau cepet-cepet. Pilih Apapun, lagu apapun. lagu apapun yang ada liriknya kayak gitu. Cepet-cepetan pakai bel ya. Kalau kamu belnya apa? Ya udah Naura. Naura, kamu L gitu ya. Iya. Oke. Itu mah nyebut nama bukan bel dong. Iya benar. Protes aja. Ya udah. Jadi gitu, belnya sebut nama kalian dan ini gamesnya nih karena kita teliti katanya L tuh pengen meneruskan bisnis masterpiece-nya Mas Ahmad Dhani kan. Berarti harusnya tabungan lagunya harusnya bagus dong. Iya Gosip dong. dari mana lagi? Dia kan tadi katanya pengen meneruskan, ya nggak sih bisnis karaoke-nya? Kalau nggak mending buat Dul atau Al deh. Kalau kayak canda. Oke, pertama clue-nya adalah nggak boleh nyontek ke sana ya. Kalau nggak dipecahin aja deh TV-nya deh, biar nyontek. Pertama adalah lelaki. L. Boleh. Lelaki buaya darat. Buset. Aku tertipu Tipu lagi. Bener. Lalu gue ngefans banget. Ay bunda, ya Allah. Tadi tahu mau lagu nyanyiin nggak? itu juga. Ayo, Iya. Selain itu ada nggak lelaki? Lelaki. Heeh. Lelaki. Nggak Di ada. tabungan lagunya ya sebagai musisi-musisi Lelaki. Indonesia banyak dong. Lelaki. Heeh. Perempuan semua taunya. Parah banget sih. Oh, gimana? Nggak, aku skip. Skip ya. Ya aku kalah. Oke. Kangen. Itu lagunya Dewa. Gak ada dari kangennya. Ada? Oh nggak deh. Judulnya ada, tapi nggak Judulnya ada. kangen. Ada gak sih? Semua kata sebagai untuk dia berhana rasa ingin jumpa. Cara pada aku. Kayak baca mantra ya. Kangen gak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, iya. Yaudah apa kangen? Nggak harus Republik Cinta Manajemen yang lain nggak apa-apa. Cuma ingat kamu tuh ada kangen ya? Aku mau tidur juga ku ingat kamu. Kagak ada kangen nih. Oh cinta. Nggak ada kamu doang, ingat kamunya doang, nggak ada kangennya. Iya, kangen. Beh, apa yo? Kangen. Banyak pasti Indonesia tuh kangen. Mana? Apa Biasanya coba? biasanya di lirik tuh rindu, jarang pakai Iya. kangen. Kangen tuh kurang puitis. Makanya susah nyari ya. Apa ya kangen? Iya. Kangen. Aku rindu kamu, nggak mungkin aku kangen kamu. Aku gitu. kangen sama kamu. Aku ya kan? Itu lagu. Dangdut saya lagu warnet. Jadi yang main warnet doang yang tahu. Udah itu doang, ada lagi nggak? Kangen. Tuh sedih belum ada tadi dikit. Selain menikmati sedih, kangen. Kalau rindu banyak, kalau rindu. Oh, oke skip deh. Next yuk. Yuk next. Kangen kalau nama band ada kangen band. Iya, iya. Next. Ya ada next. Cintaku. Cintaku padamu. Lagu siapa sih? Tak hanya seperti Seperti dulu. Sudah 12 ya? Mau Muka. begitu. Cakep. Tahu. Cakep. Iya. Kakak. Cintaku ada nih. Apa nih? Cintaku bertepuk sebelah Oh, iya. tangan. Bagus tuh lagunya. Tapi anak keduanya kurang. Nggak, canda ya. Next question. Next Apa question. sih? Ini udah mulai ke Inggris-Inggrisan. Kiss. From Wandi, kiss you. Gimana? So let me kiss you. Na 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 na. na. Oh iya. L. Apa sih referensinya nih kayak Brit rock gitu deh pasti ya. Kiss. Ada loh. Kiss mean. Ah ya itu juga Itu boleh. juga. Six Pence and Orang belajar gitar kan itu biasanya. Nah. Kiss. Apa lagi ya? Kiss. Rex tuh ada. Kiss. Yang mana? Corduroy Dreams. Tong tet. Dia hafalnya. Lu main apa sih gitar ya?
Di laki-laki lo main gitar How ya? can I ignore you? Trust me, I adore you. Kiss me in the shower. Oh ya, kiss me in the shower for a Couple hours. Saling membantu ya. Next, Mama. Mama. itu, Oh ya udah, kamu itu aja aku Mama Mia. Oh iya benar. Here I Mereka go tuh again. dua orang yang referensinya Sama bener-bener- musiknya Iya. kayak tua-tua Dia tuh juga suka musiknya. tua-tua old school gitu. Bener bagus sih. Next. Thank you. Thank you. Next. Baru gue bilang tua-tua, tau-tau Ariana Grande keluar dari mulut lo semua. Selain Ariana Grande, tadi udah ya satu. Siapa tuh? Lu ya, Naura Naura ya. Aku thank you apa ya? Thank you. Next doang ya. Iya. Di otak thank you next. Thank you. Ya udah, you can go with thank you next. Aku Oke. thank you for the music. Lagu ABBA. Oh tua juga ya, zaman dulu ya disco-disco Mamma Mia itu ya. Yaudah next. Okay, next question, somebody. Somebody to love. Itu apa tuh? Queen. Queen Oh, gue Queen. yang somebody to love. Ah, I need some, itu Justin Bieber ya? Nggak tahu deh. Iya, iya, iya. Iya Justin Bieber ya. Soalnya gue sempet kesel tuh gue somebody to love. Kok yang Justin Bieber sih bukan Queen? Kadang Yang lebih banyak yang lebih search itu search-nya sekarang. Justin Bieber ya Tapi- zaman sekarang. oke. Guys, seru banget ya gamesnya. Nggak intinya itu, tapi kita masih ada cicet-cicet sedikit lagi, nggak apa-apa lah ya. Ya coba deh Bebe, you at Iya. the little. Ya, Netizen aku apa? cuma mau nanya-nanya lagi gini. Kalau Naura sama El itu kan ada persamaannya. Itu sama-sama dulu anak dari public figure. Sekarang Ya kan? masih ya? Itu dulu doang. Dulu ya gue bilangnya ya, sekarang juga masih anaknya gitu. Cuman El lebih duluan. Sekarang Naura yang baru-baru ini gitu. Maksudnya tekanan dari sosial medianya lebih sedikit El zaman dulu gitu. Ada nggak sih bedanya sekarang sama dulu? Maksudnya siapa tahu lo bisa memberi pesan kepada Naura atau memberikan petuah-petuah gitu. Palingan ya dari netizen tuh mereka mengekspektasi kita bisa sama level dengan orang tua kita ya, yang mana menurutku kalau di kasusku agak susah ya, karena untuk kayak banyak orang, wah lagunya enakan lagu ayah ya, emang enakan lagu ayah. Maksud kita kan juga susah, maksudnya juga untuk ngilangin embel-embel itu tuh agak susah. Kayak kalau kayak aku lihat ya, sebagus-bagusnya lagunya Sean Lennon, tetap aku melihat dia itu sebagai anaknya John Lennon, bukan sebagai Sean Lennon. Emang agak susah sih, itu salah satu Challenge-nya ya. challenge kita sih sebenarnya untuk bisa melebihi itu. Tapi yang agak keberatan itu sebenarnya Sidul, dia agak dia mencoba untuk keluar dari embel-embel itu, cuma emang agak susah sih kalau menurutku. Atau menurut Aura gimana? Kalau aku bilang sih aku juga nggak ada masalah ya kalau kayak Naura anaknya Nola AB3. Karena gimana pun itu juga suatu kebanggaan sih punya orang tua kayak mama. Mungkin kayak Om Ahmad Dhani juga kayak gitu. Terus kalau orang bawa privilege, menurut aku it's something yang kayak salah. Itu sesuatu yang sebenarnya nggak sepenuhnya seperti itu. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan mereka buat kayak gitu. Iya benar. Karena nggak semua anak artis bisa berhasil juga kan, nggak? Maksudnya nggak karena lu anak ini terus dengan mudah lagu lu bisa hits kan, Setuju. nggak segampang. Perlu Memang kita effort. punya privilege kayak mungkin lebih gampang kontak dengan label, Iya, kontak iya. dengan punya alat musik dan lain-lain. Cuma kan pada akhirnya kan yang menerima kan masyarakat juga. Maksudnya kita bikin lagu belum tentu kita diterima karena kita anaknya mereka kan. Tapi kan ya kembali lagi ke tergantung musiknya juga kan. Dan kualitas lagunya juga. Oke. Keren kalian berdua ya, keren loh, luar biasa loh. Kenapa sih selalu setiap ada bintang tamu saya juga ikut dipuji kayak Enggak, nggak butuh gitu loh, kayak tolong Sama praise the gitu loh. guest. Yaudah, aku mau tanya nih buat El nih. Sebenarnya buat kamu nih, what's next gitu? Kan udah S1, tadi katanya mau S2. After S2 apa? Apakah kerja? Apakah ngapain gitu? Kalau aku sih masih jujur Yang masih ini deh, yang jangka pendeknya sama jangka panjangnya. Yang dalam waktu dekat tuh lo mau ngapain dulu gitu? dalam waktu dekat mungkin mau fokus di dunia entertainment dulu ya mungkin. As in main film? Eh, Single? kayak single sih mungkin. Single laki-laki apa El, Rumi? Itu juga masih dalam perbincangan juga, tergantung komitmen Al sama Dul juga. Kalau Al sama Dul bisa komit ya mungkin ngeluarin single bareng di laki-laki. Kalau mereka nggak bisa komit mungkin solo Oke. dalam yang short termnya ya. Kalau long termnya sih aku masih jujur masih belum bisa menentukan ya, pingin ke arah lebih fokus ke bisnis kerja kantoran atau kayak tetap fokus
di dunia entertainment atau bisa keduanya. Cuman karena menurutku dua-duanya tuh agak pusing juga untuk ngebagi waktunya. Cuman kalau ditanya long termnya jujur belum nentuin sih, masih go with the flow aja. Jadi tergantung mana yang lebih oke lah. Belum ada itunya. Cuman insya Allah sih dalam waktu dekat mungkin mau ngeluarin single. Kita tunggu ya singlenya ya, El Rumi. Oh, kamu tuh kalau single tuh bikin sendiri ya? Apa? Bikin sendiri ya? Nulis sendiri? Yang besok ini kayak si dulu pakai lagunya dulu. Oh, oke. Nulis ya? Nulis. Kamu nulis lagu juga nggak? Ada cuman belum dirilis. Oh. Belum pede. Wah. Dia juga nulis lagu loh. Enggak, tapi nggak pede Tapi juga. nggak pede juga. Sama aja. Kayaknya lebih nggak pede nulis daripada nyanyi ya? Iya. Iya dong. Gitu ya? Iya. Lebih butuh kepercayaan diri yang tinggi ya. Kenapa sih? Kayak orang kan juga gampang ya bilang kayak bikin lagu kan udah kamu jujur aja, kamu kayak sama aja kayak kamu nulis poem, kamu kan bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Tapi kayak aku tuh suka kagum gitu sama pencipta lagu yang suka bikinnya jujur nih lagunya, tapi juga komersial terus bisa diterima masyarakat. Itu yang susah sebenarnya. Itu yang kayak aku kagum banget dari seorang pencipta lagu. Kalau aku juga sih takut karena ya mungkin kalau ngeluarin lirik yang terlalu biasa banget, takut dibandingin sama lirik-liriknya Ayah. Ntar Ayah kan lirik lagunya kan berat banget, dan apalagi netizen kan suka banget. Apalagi kita anak muda kan mesti disuruh bisa mengimbangi. Cuman sebenarnya termotivasi juga sih, maksudnya kayak Ayah pada umur 23 kan sebenarnya udah nyiptain lagu kayak Cintakan Bawamu Kembali. Itu kan Ayah umur 23, maksudnya 23 ya? tertantang juga. Aku umur segini belum bisa kayak Ayah. Itu juga ada tantangan tersendiri juga sih di umuran segini. Tapi pernah nggak ya orang tua kita tuh ngeliat kita kayak, ih kan kalau kita kan ngeliatnya kayak, aduh di umur segini gue belum nyanyi ke luar negeri, sementara nyokap gue udah nyanyi di luar negeri seumur gue gitu. Tapi orang tua kita tuh ngeliat kita gitu nggak ya, sebaliknya yang kayak, gila anak gue gini-gini. Kayak pasti gitu nggak sih? Tapi di hal yang berbeda. Nggak tahu sih, cuman kalau bokap tuh ekspresif. Karena kalau anak cowok aku nggak terlalu merhatiin gitu loh sama. Iya. Kayak ada Bevan sih, ada aku yang cowok. Cuman kan kalau ini kan lebih dewasa ya, jadi aku kayak bener-bener penasaran gitu loh antara bonding sama ayah dan anaknya gitu. Iya, interaksi lo sama bokap tuh ekspresif nggak sih? Kayak misalnya Ayah sih gitu. ngebebasin banget kita mau berkarya di mana, kayak ya kalau misalnya dibandingin umur 23 Ayah udah nyiptain lagu, tapi Ayah umur 15 kan belum syuting film kayak aku kan. Sebenarnya kan bisa digituin juga, cuman betul. Ayah tuh selalu ngingetin kalau pekerjaan paling enak tuh ya di musik. Iya sama aku juga. Karena kerjanya sebentar, lagunya kita bikin sendiri, manggung cuma sejam dibayar, nggak yang kayak kalau syuting film itu kan berhari-hari, berjam-jam, dan lumayan capek juga. Ayah selalu ingetin sih itu, pokoknya kamu tuh ngapain sih syuting film, orang paling enak kerja di musik. Selalu gitu, cuman dia nggak pernah ngelarang kita kayak, oh jangan syuting film. Dia selalu kayak ngebebasin aja, cuman dia selalu ngingetin kalau pekerjaan paling enak tuh ya di musik gitu. Sampai sekarang juga dia kerjanya cuma ke Bali, manggung, pulang dapat duit. Dan manggung itu kan have fun, maksudnya bukan pekerjaan kayak hobi aja gitu. Iya, bukan pekerjaan yang stres. Ayah selalu ngingetin itu aja sih paling. Oke, jadi El, nih yang nontonin Now You Tell Me-nya Naura ini banyak kayak anak-anak muda, anak-anak yang juga masih preteen, menuju teenager gitu. Coba, banyak juga yang mengagumi lo nih, maksudnya sebagai sosok El Rumi. Yang kalau tinju menang, kalau main bola jago, mau S2 lagi ke Inggris ya kan? Kayak lo sosok yang inspiratif lo. Kira-kira lo bisa kasih pesan apa nih ke tapi teman-teman yang nonton? maksudnya keren loh, kayak di sisi personalnya dia sukses, tapi sama keluarganya juga hubungannya juga ya, harmonis gimana juga. gemes gitu loh. Ya kan, coba deh, kamu boleh, silakan. Apa ya? Ya Kayak, mungkin silakan tinju semuanya gitu, apa gimana? ya mungkin selalu menjadi orang yang punya courage yang tinggi aja ya, dan selalu nggak takut untuk gagal, karena menurutku kegagalan bukan akhir dari suatu masalah, tapi gimana kita bangkitnya itu. Dan yang paling penting punya courage sih, kayak aku juga awalnya nggak mau ke London, tapi karena punya courage yang tinggi, ingin tahu, pengen explore dunia, pengen explore ini, jadi lebih termotivasi aja sih. Keren tuh ya. Motivasi nggak kamu pengen ke Inggris? Yaudah kalau gitu, that's for today. Thank you so much. Thank you so much, El. Seru banget. Waktunya. Gila, lo keren banget.
Keren banget, kita banyak banget yang bisa kita pelajarin dari cerita kamu hari ini. Semoga sehat selalu juga. Makasih, sukses Semoga terus. mimpinya tercapai ya. Amin. Amin. Dan thank you juga buat Bebe hari ini ya. Gitu. Thank you guys for watching. Bye-bye. Bye.